Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya, amin. Nggak ada orang-orang yang zalim, nggak ada orang-orang yang jahat, semuanya mudah-mudahan soleh-soleh semua, amin Allahumma. Saya di sini akan saya cek Bu, semuanya saya akan cek yang hadir di sini ada setannya tidak. Saya mau saya cek semuanya, semuanya pegang perutnya masing-masing, pegang, cekel. Takutnya ada setan belek. Ya, sudah semua dipegang. Saya akan tes, saya akan semua netralisir biar kita dijauhkan dari gangguan orang-orang yang zalim. Kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim kepada kita dan dijauhkan dari gangguan setan-setan belek yang terkutuk. Pejamin, pegangin semua perutnya, sudah pegangin. Nanti kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. Ketika selesai membaca surat Al-Ikhlas, tarik, keluarkan ke mulut kita, Allahu Akbar, buang ya. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar, keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarin mulut aura-aura negatifnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Nah sekarang kau lagi ada sakit, posisinya di mana? Dipegangin. Kalau kakinya sakit, pegangin. Kalau bokongnya lara kremian, pegangin sini teh, kremian hilang. Kalau anak sing susue memble siji, pegang susue. Kau beli memble maning. Sudah semua dipegangin. Yang belum mempunyai keturunan, pegangin perutnya. Insya Allah akan dikasih keturunan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, buangin penyakit-penyakit itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Untuk acara berikutnya yaitu acara yang kita nanti-nanti, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Ujang Bustami. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek. Pokoknya yang gak jawab nanti kesurupan ya, kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'ib asraban wa ka'san dihaqa. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para ustaz, para ustazah, dan saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Banser, Ibnu dan IPPNU, yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama silaturahmi di tempat ini, dan kita tentunya berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat la yaumul qiyamah yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, semua sehat Bu? Waras kabeh waras? Sering keramas? Sering keramas sering? Kenapa ongkep apa? Alhamdulillah Bu, pada malam hari ini saya bisa silaturahmi di sini. Padahal saya dulu juga sering silaturahmi ke sini waktu saya masih jadi Ketua PC GP Ansor Kabupaten Cirebon, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahmi lagi di sini bersama semuanya di sini. Ya Bu ya. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi kita di tempat ini semuanya kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang lagi sakit nih semuanya mudah-mudahan disembuhkan sama Allah penyakitnya. Yang mudah-mudahan keluarganya lagi ada problem, lagi ada masalah, lagi tukaran, mudah-mudahan didamaikan oleh Allah pada malam hari ini. Amin. Dan kita berharap mudah-mudahan kang akeh utang yang mudah-mudahan dilunaskan kabeh Gusti Allah. Amin Allahumma. Itulah wasilah dari silaturahmi ini kita ya. Dengan silaturahmi insya Allah apapun doa kita pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini kebetulan sekali momennya masih dalam rangka halal bihalal ya Bu ya. Halal bi, tahu apa Bu arti halal bihalal? Puro setan belek puro beli. Tahu tidak artinya halal bihalal Bu? Oh beli puro. Jadi halal bihalal adalah bahasa Arab yang tidak ada di Arab, betul Bu? Ibu ning Arab nggak ada istilah halal bihalal. Taruh ning Mesir, Maroko, dimanapun tidak ada istilah halal bihalal. Yang ada halal bihalal cuma di Indo, Makanya kita harus bersyukur dan berbangga diri menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Damai, tentram, adem. Pengajian enggak dijaga sama tentara-tentara. Coba di Irak, perkumpulannya dibom tuh pembunuh diri. Jadi kita harus bersyukur Bu, bersyukur hidup di Indonesia yang damai, tentram, tentunya tanahnya subur. Ya Bu ya, bersyukur. Jadi kalau ada orang hidup di Indonesia, makan di Indonesia,
ngising ning Indonesia, bahkan mati pun di Indonesia. Mereka bikin ulah, mereka bikin adu domba, mereka memprovokasi. Itu namanya temannya setan. Harusnya dikepret. Damai kita ini enak hidup di Indonesia. Jadi makanya kita harus banyak bersyukur ketika kita hidup di Indonesia. Jadi kadang orang yang bikin huru hara, orang yang bikin tukaran, berarti itu adalah bukan orang Indonesia. Tidak Bhinneka Tunggal Ika, ya Bu ya. Makanya dalam acara halal bihalal, halal yaitu wahlul uqdatam min lisani. Wahlul, kita melepas ikatan yang ada di dalam lidah kita. Lidah kita ini terikat. Wahlul, dilepas. Ketika sudah lepas, ada beberapa yang mengatakan dalam kamus bahasa Indonesia halal artinya mengurai benang yang kusut, menyambung sesuatu yang terputus, mencairkan sesuatu yang beku, termasuk THR yang belum cair. Berarti kalau halal bihalal cair. Kenapa? Mencairkan sesuatu yang beku. Yang tadinya sama tetangga kita tukaran, dengan adanya halal bihalal kita saling memaafkan. Yang tadinya sama mertua gontok-gontokan, yang adanya halal bihalal kita saling memaafkan. Jadi wahlul, ikatan dalam lidah kita semuanya dibuang. Saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai. Satu, Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau setelah lebaran dan setelah acara halal bihalal masih tukaran, Mbak, wadon bari lanang tukaran, Mbak, itu berarti tidak jauh dari setan belek. Harusnya berarti waktu bulan puasanya tidak full ya, puasanya enggak puasa, orang lain puasa tidak puasa. Masjid, rumahnya yang dekat masjid cuma lewat saja, itu berarti mirip onta, ya Bu ya. Onta adanya di Arab, Bu. Ada enggak onta masuk Ka'bah? Enggak ada kan? Jadi kalau ada orang rumahnya yang dekat masjid terus tidak pernah sholat, berarti sama bari ana yang kene onta ana mana akeh. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi kita halal bihalal, jadi kita saling memaafkan. Jadi yang tadinya putus silaturahmi kita kembali disambungkan. Itulah makna daripada halal bi. Jadi semuanya saling memaafkan, semuanya sudah. Yang tadinya musuhan sudah. Yang tadinya istri tidak mengizinkan suaminya nikah lagi, sekarang sudah ngizinin. Sudah ngizinin. Diizinin belum, Pak? Oh belum. Kapan ngizininya? Sekiki. Yes Pak, ngomongnya besok diizinin katanya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi begitu arti daripada halal bihalal adalah intinya kita menyambung tali silaturahmi kita. Yang tadinya mulut kita sangat sulit untuk meminta maaf, maka dengan adanya halal bihalal mulut kita terbuka. Mari saling memaafkan. Yang tadinya kita tidak pernah akur sekian lama, sekian tahun, kita akur kembali, rukun, menjadi benar-benar orang yang diterima amal kebaikannya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, cinta kepada Nabi kita Muhammad, cinta, semuanya cinta. Kalau begitu kita bersolawat Nabi bersama dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na
ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى bihurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, sudah ngantuk? Ngantuk durung, Bu? Durung? Nah tadi saya ngomong ibu cintakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta? Serius? Berapa kali sehari semalam kita baca sholawat? Berapa? Ada 10.000? Ada 10.000? Mana ngacung? Yang setiap hari baca sholawat 10.000 ngacung? Ada di sini. Saya akan kasih hadiah. Mana? Enggak ada kan? Aduh ngomongnya baik. Jadi ketika kita merasa cinta nih Bu ya, cinta. Pernah ibu merasakan jatuh cinta? Pernah Bu? Dulu ketika sebelum nikah pernah merasakan jatuh cinta kepada bapaknya bocah? Pernah? Kan ketika kita cinta, kita tidak hanya di lisan saja Bu. Sama ketika kita merasa pengen diaku ning umat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita terus dan terus membaca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu, ini adanya Islam, adanya peradaban itu karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Bu mengajarkan dari hal-hal yang terkecil. Dari mulai Kanjeng Nabi ngongkon ning umatnya, menyuruh kepada umatnya dari hal yang terkecil. Sampai kongkon mancing ning WC, Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa. Pernah Bu diajarkan kepada guru-guru ngaji kita, nanti kalau masuk WC itu baca doanya ini. Nah itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi luar biasanya beliau itu dari hal yang kecil, padahal itu bukan kecil menurut saya, Bu. Ibu pernah nggak kesambet di kamar mandi? Pernah. Kenapa sih Rasul sampai mengajarkan ketika kita masuk ke kamar mandi kita untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah? Karena di kamar mandi itu tempatnya setan. Tempatnya setan. Jadi ibu jangan nganggep remeh ketika di kamar mandi. Ibu kalau lagi mandi setan kabeh ngintip kabeh, Bu. Pokoknya ibu anak tato setan mulu. Ibu lagi gosok-gosok kutang setan mulu. Jadi kenapa Rasul menganjurkan hal yang terkecil ketika kita masuk ke kamar mandi? Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Karena di kamar mandi pusatnya setan. Jadi banyak orang yang menyalahkan ketika orang kena sakit, orang sakit begini, sakit begitu, menyalahkannya dukun santet. Padahal ketika orang yang masuk, setan masuk ke dalam tubuh orang, itu bukan saja ulah daripada dukun santet. Yang paling bahaya adalah setan-setan yang berada di sekitaran kita. Jin-jin yang berada dan berdampingan hidup bersama kita. Kenapa? Kita manusia sama makhluk ciptaan Allah, jin sama makhluk ciptaan Allah. Manusia diwajibkan untuk sholat, jin sama diwajibkan sholat. Makanya yang lebih bahaya adalah jin-jin yang selalu menggoda kita setiap hari, memantau pergerakan-pergerakan kita setiap hari. Ketika kita pengen tidur, Nabi kita menganjurkan meminta doa, meminta perlindungan kepada Allah. Kadang kalau kata orang-orang dulu, kalau masuk rumah mau tidur di kasur, digebrak-gebrak di kasurnya. Kenapa? Karena kita setiap hari selalu berdampingan dengan jin. Kita belum ada, jin sudah ada. Makanya banyak orang ketika sakit, waduh ini ketempelan, jare dukune kena serangan. Karena Bu, yang lebih bahaya adalah jin-jin yang selalu memantau pergerakan-pergerakan kita. Makanya Rasul mengajarkan dari hal yang terkecil, masuk ke kamar mandi, mau makan, selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Ada di sini yang ketika sakit nih, Pak saya sakit, saya sudah ke medis, saya sudah ke rumah sakit, saya sudah ke rumah sakit yang terkenal, saya pernah ke rumah sakit ke luar negeri, tapi kata dokternya ini gak ada penyakitnya, tapi badan saya terasa gak enak, tapi badan saya ini kejang-kejang dan kumatnya di jam-jam tertentu. Nah ngomongnya nanti kalau ke dukun, waduh ini santai. Nah padahal kalau kita telisik, dukun santet itu jangan selalu menjadi target. Saya katakan sekali lagi, bahwasanya yang berbahaya adalah jin yang selalu berdampingan dengan kita. Jadi ada contohnya Bu, dulu ada santri, santrinya Sayyid Maliki di Mekah. Jadi santri itu dari Indonesia. Santri selalu mengikuti pengajiannya Syekh Sayyid Maliki. Jadi santri itu lagi sakit, tapi kalau ngaji di depan Abuya sehat. Ketika pulang ke kamar lagi sakit. Sampai terus berulang-ulang berminggu-minggu, berpuluh-puluh hari. Akhirnya temen yang satu kamarnya sowan ke Abuya Sayyid Maliki, ya Abuya, saya mau menghadap, ini ada teman saya yang satu kamar, ini kalau dia ngaji, mengikuti pengajian kepada Abuya sehat, tapi kalau selesai ngaji nyampe ke kamar kesurupan, kejang-kejang, melotot-melotot, mata melet-melet. Siapa dia? Panggil ke sini. Panggillah santrinya. Ketika dipanggil, dikasih air sama Buya, bacakan meminta doa, meminta kepada Allah, kasih air. Selesai. 1 hari, 2 hari sembuh, 3 harinya kumat lagi. Ketika itu laporan lagi kepada Abuya, Abuya masih sakit lagi, dia seperti biasa melek-melek ilate sampai 1/2 meter. Saking Abuyanya deketin, sembuh. Akhirnya apa? Abuya malam harinya langsung
sholat hajat, meminta petunjuk kepada Allah. Langsung sholat malam, minta petunjuk, ya Allah, saya pengen tahu ini kenapa bocah kalau lagi ngaji waras, tapi pulang ngaji melet-melet kesurupan. Padahal ini kata dokternya tidak ada penyakitnya. Ini bocah kenapa? Sedangkan bocahnya tidak mau cerita kepada saya. Meminta petunjuk kepada Allah. Apa yang terjadi? Mimpi. Abuya mimpi. Mimpi itu didatangin salah satu jin. Jinnya itu dia menyerupai seperti ular yang hitam besar, dan di dibuah itu adalah raja jin. Langsung datanglah ke Abuya raja jin. Ada apa ya Abuya? Kata raja jinnya, oh berarti ini kamu ya yang biang keladi daripada santri saya kalau ngaji sembuh, terus kalau di kamar melet-melet. Ya, saya pengen tahu ceritanya, ini kenapa anak seperti ini? Ceritalah raja jin. Begini Abuya, saya itu tidak terima. Tidak terima kenapa? Anak saya itu telah dibunuh sama dia. Loh, kan orang itu tidak tahu itu jin atau tidak. Siapa yang kau bunuh? Saya punya anak dibunuh sama dia. Dibunuhnya gimana? Itu ada ular kecil di kamarnya, di kolong, diambil sama dia, dikecek-kecek. Terus saya sebagai bapaknya, saya tidak terima. Akhirnya saya bagaimanapun saya akan membalas kematian anak saya. Santri ini harus mati lagi. Abuya langsung kaget. Loh, kenapa? Pokoknya nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah. Saya tidak terima. Akhirnya perdebatan panjang. Akhirnya Syed Maliki meminta maaf kepada Raja Jin. Saya minta maaf atas nama santri saya. Saya minta maaf, saya mohon maaf. Karena beliau adalah santri, tidak tahu bahwasanya itu adalah anak Anda. Karena yang dilihat santri saya itu adalah sesosok ular biasa. Jadi wajar ketika mereka tidak tahu. Karena yang namanya ular, kalau orang biasa yang tidak melihat itu jin, ya wajar dibunuh karena itu adalah membahayakan. Perdebatan panjang, akhirnya kenapa? Permintaan maaf Abuya diterima oleh Raja Jin. Akhirnya kenapa? Si anak itu alhamdulillah tidak mati dan sehat. Akhirnya dipanggil si anak santrinya, sini kamu. Kamu ceritakan saja apa yang sebenarnya terjadi dulu di Indonesia kamu. Akhirnya cerita, ya saya pernah membunuh seekor ular hitam berada di bawah tempat tidur saya. Terus akhirnya saya seperti ini. Terus Abuya menceritakan, kamu jangan pernah macam-macam seperti itu. Kalaupun kamu tidak melihat itu jin, kamu ngomong sama ular, ya ular, saya mau membunuh kamu karena saya melihatnya kamu adalah ular, dan ular itu adalah membahayakan kepada saya. Tapi kalaupun kamu jin, saya nggak ada urusan. Harusnya seperti itu. Akhirnya si anak itu sembuh. Oleh karena itu, ini adalah suatu contoh. Kadang kita itu tidak pernah tahu. Kenapa? Karena keterbatasan kita melihat tentang hal-hal gaib. Banyak sekali hadis yang menyatakan ketika kita membuang air panas, jangan sembarangan ning comberan atau ning pojokan kamar mandi. Kenapa? Itu adalah tempat jin. Pokat jinnya lagi nguyu terus kesiram banyu panas, ngamuk pribadi. Kan begitu. Kadang ada orang nguyu sembarangan ning wiwitan cer, dikeplak kontolnya bengkok. Ada di sini. Ada di sini yang kencing sembarangan ada. Awas badi kepret ning setan mengok uraya. Jadi yang patut kita waspadai adalah jin-jin yang selalu berada di sekitaran kita. Kadang ada orang yang kesambet di sini, ada yang orang pernah kesambet. Iki bocah wingi lewat ning kuburan kesambet, napa? Dia kesurupan. Mau napa? Numpak motor, beli ngelakson, akhir apa? Kesambet kejang-kejang. Salah. Kenapa? Bokep pun setan-setan preman lagi gaplean mabuk ditabrak, ngamuk setannya. Jadi begitu Bu. Yang perlu diwaspadai adalah bukan jin setan kiriman dari dukun-dukun santet, akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah jin yang selalu berada dekat kita setiap harinya. Maka ini yang bahaya, ini ibu-ibu ini bahaya ya. Karena apa? Setan tiap hari Bu ndeleng be bokongnya ibu cewok didelengi be setan. Maka baca doa, kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Walaupun seperti itu kita jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu.
takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah takut, Bu. Karena apa? Mereka itu, Bu, penciumannya itu lebih tajam, penglihatannya lebih tajam. Apa yang kita kerentek dalam hati kita, setan itu sudah ngerti. Kalau kita mau berbicara alim-aliman, iblis lebih alim daripada kita. Kalau kita pengen berbicara baca kitab, iblis lebih fasih untuk baca kitab. Iblis itu alim, iblis itu pintar, cerdas. Kenapa mereka tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa? Karena iblis adalah sombong. Jadi kalau di sini ada orang yang sok-sok aneh, sok gaya, saya sok hebat, saya sok pintar, itu berarti temannya iblis. Makanya iblis dilawan dengan kerendahan kita. Kita meminta petunjuk, kita memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu. Jadi mindset kita ini satu, takut satu hanya kepada Allah. Kadang kita itu terbalik, kita meninggalkan sholat takut tidak, Bu? Bu, kalau nggak sholat takut tidak? Biasa-biasa saja kan? Coba kalau malam hari di rumah anak suara gudang der, takut pasti. Aduh, santet ke setan. Sekarang mindsetnya dibalik. Kita jangan pernah takut dengan siapapun, takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau dalam hati kita kerentek, kita takut sedikit saja sama setan, maka setan mudah masuk ke dalam diri kita. Kalau diri kita sudah dirasuki oleh setan, maka kita akan sedikit demi sedikit akan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari terus, Bu, zikirnya, zikir. Allah sudah berjanji, sapa wong kang inget ning kita, jadi Gusti Allah kita akan selalu inget ning ira. Jadi di sini jangan berharap ketika kita pengen sukses tapi kita tidak pernah ingat dan berzikir kepada Allah, jangan pernah kita sukses. Sekarang logikanya begini, kita saja tidak ingat sama Allah, Allah gimana mau ingat sama kita? Jadi usahakan dalam hati kita selalu ada Allah, 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 Allah. Jadi dalam hal terdesak apapun kita lagi usaha enak, usaha belenak, kalau dalam hati kita Allah, Allah sudah sayang, Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu, ya. Ada di sini yang nggak pernah zikir, ada? Mana orangnya? Jangan. Ini momen halal bihalal. Mari kita tanamkan dalam diri kita lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu meminta perlindungan, selalu minta penjagaan. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Kalau terus dalam hati kita Allah, maka entah itu setan, entah itu orang-orang yang zalim terhadap kita, maka tidak akan mempan untuk menghantam kita. Ya, Bu, ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, di sini ada yang pernah ngelihat setan? Ada tidak? Ada yang pernah ngelihat setan? Mana ngacung yang pernah ngelihat setan? Setan apa? Ning sinetron. Setan belek. Mana? Saya mau tahu mana yang pernah melihat setan, mana? Di sini ada nggak dukun santet? Di sini ada. Ada dukun santet di sini? Kalau ada mana rumahnya? Saya datangin, saya kepret. Ada di sini. Mudah-mudahan di sini semuanya orang soleh-soleh semua. Amin. Semuanya cinta semua kepada kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah. Amin. Semuanya adalah umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Amin. Gak ada orang-orang yang zalim, gak ada orang-orang yang jahat. Semuanya mudah-mudahan soleh-soleh semua. Amin. Allahumma. Saya di sini akan saya cek, Bu. Semuanya saya akan cek yang hari di sini ada setannya tidak. Saya mau saya cek semuanya. Semuanya pegang perutnya masing-masing, pegang. Cekel. Takutnya ada setan belek. Ya. Sudah semua dipegang.
Saya akan tes, saya akan semua netralisir biar kita dijauhkan dari gangguan orang-orang yang zalim. Kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim kepada kita dan dijauhkan dari gangguan setan-setan belek yang terkutuk. Pejamin, pegangin semua perutnya, sudah pegangin. Nanti kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. Ketika selesai membaca surat Al-Ikhlas, tarik, keluarkan ke mulut kita. Allahu Akbar, buang ya. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar, keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarin mulut aura-aura negatifnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Nah sekarang kau lagi ada sakit, posisinya di mana? Dipegangin. Kalau kakinya sakit, pegangin. Kalau bokongnya lara kremian, pegangin sini teh, kremian hilang. Kalau anak sing susue memble siji, pegang susue. Kau beli memble maning. Sudah semua dipegangin. Yang belum mempunyai keturunan, pegangin perutnya. Insya Allah akan dikasih keturunan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, buangin penyakit-penyakit itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Sekarang tundukin kepalanya dan saking pejamin matanya, tundukin. Sambil pejamin mata kita, kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan wasilah kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang berkah ini, semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya kita diberikan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tundukin kepalanya, pejamin matanya, teriakin sekenceng-kencengnya dalam hati kita. Kencengin, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Terus teriakan sekenceng-kencengnya minta ampunan. Karena dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Ikfir dulu baru irham. Ketika kita meminta ampunan, maka irham. Kasih sayang Allah akan turun. Ketika Allah sudah sayang dan sudah cinta kepada kita, maka apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Teriakan dalam hati sekenceng, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa orang yang terdekat saya, orang yang tersayang. Ya Allah semua ampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah kabulkan semua hajat-hajat saya. Teriakan sekenceng-kencengnya. Kalau nanti kerasa mual sedikit pun di perut kita, apapun yang kita rasakan, keluarkan. Teriakan sekenceng-kencengnya. Semuanya fokus, khusyuk ketika saya membacakan sholawat Nabi, ketika saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semuanya nggak usah mengikutin saya, cukup dalam hati, nungkul, pejamin matanya, teriakin sekenceng-kenceng dalam hati, meminta sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli
على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Terus teriakan sekencang-kencangnya doa minta kepada Allah apapun hajat kita, teriakan sekencang-kencangnya sambil tunggulin kepalanya, pejamin matanya. Kalau apapun rasa keluarin, teriakan sekencang-kencangnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الفاتحة. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.